Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang hukum perdata dan hukum pidana sesuai dengan apa yang telah saya dapat dan saya pahami. Pertama, saya ingin menjelaskan pengertian hukum perdata. Hukum perdata menurut Sudikno Mertokusumo yaitu hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Definisi yang saya sebutkan itu menyoroti peran sentral hukum perdata dalam mengatur interaksi pribadi, menjaga keseimbangan hak, dan menyelesaikan sengketa antar individu dalam masyarakat. Ini mencakup segala aspek kehidupan sehari-hari yang melibatkan hak dan kewajiban pribadi. Lalu selanjutnya sumber hukum perdata. Sumber hukum perdata itu ada dua. Yang pertama sumber hukum material dan sumber hukum formil. Apa itu sumber hukum material? Sumber hukum material adalah tempat di mana materi hukum diambil menjadi faktor pembantu dalam pembentukan hukum. Ini termasuk hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, pandangan keagamaan dan kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional dan keadaan geografis. Contoh konkret dari sumber hukum material adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang merefleksikan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Yang kedua sumber hukum formil. Apa itu sumber hukum formil? Sumber hukum formil adalah suatu tempat suatu peraturan hukum memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku secara sah. Sumber hukum formil adalah cara untuk mewujudkan kaidah-kaidah yang ada dalam hukum material menjadi bentuk yang dapat diterapkan. Contoh utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau KUHA Perdata yang mengatur prosedur penegakan hukum perdata. Selanjutnya sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata di Indonesia yaitu KUH Perdata. Yang pertama ada buku 1 tentang orang yang mengatur perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian dan pengampuan. Yang kedua yaitu buku 2 tentang benda, mengatur hak kebendaan seperti hak milik, hak pakai dan jaminan kebendaan. Yang ketiga buku 3 tentang perikatan yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari perjanjian, undang-undang dan hapusnya perikatan. Yang keempat buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa atau mengatur alat-alat bukti yang sah dan batas waktu untuk menuntut hak. Yang kedua sistematika menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama ada hukum perorangan, yang kedua ada hukum keluarga, yang ketiga ada hukum harta kekayaan, yang keempat ada hukum waris. Selanjutnya kita beralih kepada pengertian hukum pidana. Hukum pidana menurut Mulyatno yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Hukum pidana ini tidak berfokus pada satu individu pada individu lainnya, akan tetapi berhubungan dengan negara juga yang dapat menimbulkan kerugian untuk negara. Lalu sumber hukum pidana itu ada 2 juga. Yang pertama sumber hukum material yaitu rangkaian kalimat yang berupa peraturan, larangan atau sanksi, berupa peraturan, larangan, perintah atau sanksi seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Yang kedua sumber hukum formil. Sumber hukum formil yaitu suatu cara untuk mewujudkan kaidah-kaidah hukum material menjadi bentuk yang berlaku seperti yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Selanjutnya sistematika hukum pidana. Berdasarkan KUHP,
itu ada 3. Yang pertama buku 1 tentang aturan umum, yang kedua tentang kejahatan, yang ketiga tentang pelanggaran. Demikian penjelasan hukum perdata dan hukum pidana. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.